Pernahkah Anda mendengar kisah tentang desa yang tak pernah muncul di peta? Sebuah tempat yang tersembunyi di balik lebatnya hutan, di mana waktu terasa berhenti, dan segala hal yang Anda anggap nyata mulai memudar. Malam itu, Pak Junaidi, seorang tukang ojek sederhana, menerima penumpang misterius yang memintanya menuju Gunung Pawitra. Tapi, ia tak tahu bahwa perjalanan ini akan membawanya ke dunia lain, ke desa gaib bernama Sembara. Apa yang sebenarnya ada di balik kabut desa itu? Dan, apakah Pak Junaidi bisa menemukan jalan keluar atau justru terjebak selamanya? Dengarkan sampai akhir, karena cerita ini akan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Pak Junaidi, seorang tukang ojek berusia 45 tahun, baru saja menyelesaikan pekerjaannya malam itu. Ia dikenal sebagai pria sederhana yang hidup bersama istrinya, Bunia, dan anaknya, Raka, di sebuah desa kecil bernama Desa Sukamukti. Ketika ia hendak pulang ke rumah, seorang wanita dengan wajah tertutup kerudung hitam memanggilnya di pangkalan ojek. "Mang, bisa antar saya ke Lembah Awan?" tanya wanita itu dengan suara pelan namun terdengar tegas. Pak Junaidi tertegun. Lembah Awan adalah wilayah di kaki Gunung Pawitra, yang dikenal angker dan jarang dikunjungi orang. Tapi, ia tidak bisa menolak, apalagi wanita itu menawarkan bayaran yang sangat besar. "Baiklah, Bu, tapi perjalanan ke sana gelap sekali. Yakin mau ke sana sekarang?" tanyanya, berharap wanita itu berubah pikiran. Namun, wanita itu hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Perjalanan pun dimulai. Motor Pak Junaidi melaju perlahan melewati jalanan berbatu yang semakin sepi. Kabut tipis mulai turun, membuat udara terasa dingin dan suasana semakin mencekam. Sepanjang perjalanan, Pak Junaidi mencoba berbicara dengan penumpangnya, tetapi tidak mendapatkan jawaban apapun. Ketika mereka mencapai jalan setapak menuju Lembah Awan, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Lampu motornya berkedip-kedip seperti kehabisan daya, dan suara jangkrik yang biasanya ramai mendadak menghilang. "Bu, kita sudah dekat," kata Pak Junaidi dengan nada ragu. Tapi saat ia menoleh ke belakang, wanita itu sudah tidak ada. Ia menghentikan motornya dengan panik, memandang ke sekeliling, tetapi hanya ada hutan gelap di sekitarnya. Jantungnya berdegup kencang, dan keringat dingin membasahi dahinya. Namun, sebelum ia sempat berbalik arah, sebuah cahaya remang-remang muncul di kejauhan. Terdengar suara lirih, seperti orang-orang berbicara. Dengan rasa penasaran bercampur takut, Pak Junaidi memutuskan untuk mengikuti cahaya itu. Langkahnya membawanya ke sebuah gerbang kayu besar yang terlihat usang. Di balik gerbang itu, ia melihat sebuah desa yang terang benderang, dengan lampu-lampu lentera menggantung di setiap sudut. Namun, ada yang ganjil. Udara di sana terasa dingin menusuk, dan bau dupa menyengat memenuhi udara. "Selamat datang, Mang Junaidi," ujar seorang lelaki tua berjubah putih yang tiba-tiba muncul di dekat gerbang. Wajahnya tersenyum, tetapi matanya kosong dan tidak memancarkan emosi apapun. Pak Junaidi tersentak. Bagaimana lelaki itu tahu namanya? Dan desa apa ini? "Ini tempat apa, Pak?" tanyanya dengan suara bergetar. "Ini Desa Sembara. Di sini, kami menjual apapun yang kau butuhkan. Bahkan, sesuatu yang tak pernah kau pikirkan sebelumnya," jawab lelaki itu sambil menunjuk ke arah pasar di dalam desa. Pak Junaidi menelan ludah, merasa tubuhnya mulai dingin. Ia tahu, ia telah melangkah ke tempat yang tidak seharusnya. Pak Junaidi berdiri terpaku di depan gerbang Desa Sembara. Lelaki tua berjubah putih itu melambaikan tangannya, seolah mengisyaratkan agar ia masuk. Meskipun seluruh nalurinya menjerit agar ia segera pergi, kakinya justru bergerak melangkah masuk ke dalam desa. Begitu melewati gerbang, ia melihat pemandangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Di tengah desa, terdapat pasar yang sangat aneh.
Tidak seperti pasar pada umumnya, barang-barang yang dijual di sana tidak masuk akal. Seorang wanita parubaya mendekatinya sambil membawa sebuah wadah kaca. Di dalamnya, ada bayangan hitam bergerak-gerak seperti asap. "Mau membeli bayanganmu kembali, Mang?" tanya wanita itu dengan senyum aneh. Pak Junaidi melangkah mundur. Ia bahkan tidak merasa kehilangan bayangannya. Tetapi ketika ia menoleh ke tanah, ia menyadari bayangan tubuhnya memang hilang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Di sudut lain, seorang lelaki muda dengan mata merah menyala menawarkan sebuah benda kecil berbentuk botol. "Ini adalah waktu, Mang. Dengan ini, kau bisa kembali ke masa lalu atau melompati masa depan. Harganya hanya ingatanmu yang paling berharga." Pak Junaidi tidak bisa berkata-kata. Ia melihat para penduduk desa lainnya berjalan mondar-mandir dengan wajah kosong, seperti boneka hidup tanpa jiwa. Suara mereka seperti gumaman tak jelas, tetapi semuanya terdengar mengerikan. Ketika ia mencoba keluar dari pasar, seorang gadis kecil dengan gaun putih muncul di depannya. Gadis itu membawa sebuah lonceng kecil yang berdenting pelan. "Mang Junaidi, kau harus pergi sebelum lonceng ini berhenti berbunyi," bisik gadis itu dengan suara serak. "Bagaimana kau tahu namaku? Apa maksudmu?" tanya Pak Junaidi dengan panik. Namun, sebelum gadis itu menjawab, dentingan lonceng mulai melambat. Gadis kecil itu menatapnya dengan tatapan penuh ketakutan. "Cepat, jika lonceng ini berhenti, kau tidak akan pernah bisa keluar dari sini." Pak Junaidi berlari ke arah gerbang, tetapi gerbang itu kini menghilang. Yang ada hanya jalan setapak yang membawanya semakin jauh ke dalam desa. Ia berbalik ke arah pasar, tetapi pasar itu juga telah lenyap. Ia kini berdiri di tengah lapangan kosong, dikelilingi oleh pepohonan tinggi yang menghitam seperti terbakar. Udara di sekitarnya menjadi berat, dan suara langkah kaki bergema di sekelilingnya. Namun, ia tidak melihat siapapun. "Tolong, keluarkan aku dari sini!" teriak Pak Junaidi dengan putus asa. Tiba-tiba, suara lelaki tua berjubah putih itu terdengar dari belakangnya. "Tidak semudah itu, Junaidi. Kau telah melangkah masuk ke desa Sembara, dan setiap tamu harus membayar harga untuk pergi." Pak Junaidi berbalik dengan cepat. Lelaki tua itu berdiri di sana, tetapi wajahnya berubah menyeramkan. Matanya hitam pekat, dan senyumnya menampakkan gigi yang tajam seperti taring. "Kau tidak punya pilihan selain bermain dengan aturan kami," lanjut lelaki itu sambil mendekat. Pak Junaidi mencoba lari, tetapi tubuhnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan kakinya. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, berharap keajaiban dapat menyelamatkannya. Pak Junaidi berdiri terpaku, tubuhnya tak bisa bergerak. Lelaki tua berjubah putih itu semakin mendekat, menyeringai dengan wajah yang semakin menyeramkan. "Kau tidak bisa lari, Junaidi," ucap lelaki itu dengan suara yang bergema di telinganya. "Tapi aku orang yang adil. Aku memberimu pilihan." Dengan satu gerakan tangan, lelaki itu menunjuk ke arah tanah. Mendadak, sebuah meja kayu panjang muncul di depannya, penuh dengan barang-barang aneh. Botol kecil berisi cahaya, jam pasir dengan pasir yang mengalir ke atas, cermin berbingkai hitam yang memantulkan bayangan Pak Junaidi secara terbalik, dan benda-benda lain yang tak ia pahami. "Kau harus memilih salah satu dari barang-barang ini," lanjut lelaki itu. "Setiap barang memiliki harga. Pilih dengan bijak, karena pilihanmu akan menentukan nasibmu." Pak Junaidi menatap barang-barang di meja itu dengan ngeri. Tangannya gemetar ketika ia mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Apa maksudmu? Aku tidak menginginkan apapun dari desa ini. Aku hanya ingin pulang." Lelaki tua itu tertawa pelan. "Tidak ada yang meninggalkan desa Sembara tanpa membayar harga, Junaidi. Kau sudah masuk ke sini,
dan sekarang kau harus mematuhi aturan kami." Tiba-tiba, gadis kecil dengan lonceng muncul kembali, berdiri di sisi lain meja. Wajahnya terlihat pucat, tetapi matanya menunjukkan belas kasihan. "Mang Junaidi," bisiknya, "jangan sentuh barang-barang di meja itu. Jika kau memilih salah satu, kau akan terjebak selamanya. Dengarkan aku, ada cara lain untuk keluar, tetapi kau harus percaya pada dirimu sendiri." Pak Junaidi menatap gadis itu dengan bingung. "Bagaimana aku bisa percaya padamu? Kau bahkan tidak menjelaskan apa yang terjadi." Sebelum gadis itu menjawab, lelaki tua itu menepuk meja dengan keras, membuat gadis kecil itu terdiam. "Cukup. Kau di sini bukan untuk mendengarkan anak kecil. Kau harus memilih, Junaidi, atau kau akan tinggal di sini selamanya." Pak Junaidi merasa tubuhnya semakin lemah. Udara di sekitarnya terasa semakin berat, dan suara langkah kaki kembali terdengar di sekelilingnya. Kali ini, langkah itu terdengar semakin banyak, seperti ada puluhan orang yang mendekat. Ia melirik ke arah barang-barang di meja, mencoba memahami apa yang harus ia lakukan. Cermin berbingkai hitam tampak berkilau, seolah memanggilnya untuk menyentuhnya. Namun, kata-kata gadis kecil itu terus terngiang di pikirannya. "Jangan sentuh barang-barang di meja itu." Dengan keberanian yang tersisa, Pak Junaidi memutuskan untuk mengambil risiko. Ia menutup matanya, merapatkan kedua tangannya, dan mulai berdoa dengan tulus. "Tuhan, jika Engkau mendengar doaku, tolong keluarkan aku dari tempat ini. Aku hanya ingin pulang kepada keluargaku. Aku tidak menginginkan apapun dari desa ini." Saat doa itu selesai, suara lonceng gadis kecil itu berdenting keras, menggema di seluruh desa. Lelaki tua itu tampak terkejut, matanya melebar, dan tubuhnya mulai bergetar. "Ini tidak mungkin," teriak lelaki itu. "Tidak ada yang bisa melawan aturan desa Sembara." Pak Junaidi membuka matanya dan melihat gadis kecil itu tersenyum samar. "Kau sudah menemukan jawabannya, Mang. Ketulusan hatimu adalah kunci untuk keluar dari sini. Sekarang, cepat pergi sebelum semuanya berubah." Sebuah jalan setapak yang terang tiba-tiba muncul di hadapannya. Tanpa ragu, Pak Junaidi berlari sekuat tenaga, meninggalkan lelaki tua itu dan desa yang menyeramkan di belakangnya. Suara jeritan lelaki tua itu memudar di kejauhan, tetapi Pak Junaidi tidak berani menoleh ke belakang. Ia terus berlari hingga akhirnya ia melihat cahaya terang dari sebuah jalan berbatu. Ketika ia melangkah ke jalan itu, ia mendapati dirinya kembali berada di kaki Gunung Pawitra. Udara segar dan suara jangkrik kini terdengar lagi, tetapi tubuhnya lemas, hampir jatuh ke tanah. Namun, ia belum sepenuhnya bebas. Ada sesuatu yang masih menunggunya. Pak Junaidi berdiri terengah-engah di jalan berbatu di kaki Gunung Pawitra. Udara malam terasa dingin, dan suara jangkrik yang sebelumnya menenangkan kini terdengar seperti jeritan halus yang menyeramkan. Ia mengedarkan pandangan, memastikan dirinya benar-benar sudah keluar dari desa Sembara. Namun, sesuatu terasa salah. Hutan di sekitarnya tampak lebih gelap dari biasanya, dan jalan berbatu di depannya terlihat seperti tidak berujung. Ia memutuskan untuk berjalan ke arah yang menurutnya menuju desanya. Setelah beberapa waktu, ia melihat cahaya lampu di kejauhan. Dengan hati penuh harapan, ia mempercepat langkahnya. Begitu mendekati cahaya, ia menyadari itu adalah sebuah warung kecil yang biasa ia lewati saat mengantar penumpang. Ia merasa lega. Namun, saat ia masuk ke warung itu, keganjilan kembali muncul. Pemilik warung, seorang pria bernama Pak Udin, menatapnya dengan ekspresi datar. "Mang Junaidi, sudah lama sekali. Kau tidak takut datang malam-malam begini?" Pak Junaidi kebingungan. "Sudah lama?
Maksudmu apa, Pak Udin? Aku baru saja kembali dari mengantar penumpang. Pak Udin mengerutkan dahi, lalu menunjuk ke kalender di dinding. Tanggal di kalender menunjukkan bulan yang berbeda. Kau sudah hilang selama 3 bulan, Mang. Semua orang mengira kau tidak akan kembali. Tubuh Pak Junaidi gemetar. 3 bulan? Ia merasa baru saja meninggalkan rumah pagi tadi. Tidak mungkin. Aku hanya pergi sebentar. Gumamnya. Pak Udin menatapnya dengan prihatin. Ada sesuatu yang tidak beres. Mang, wajahmu pucat. Dan matamu seperti kehilangan semangat. Kau yakin tidak apa-apa? Pak Junaidi mencoba mengabaikan ketakutannya dan segera meninggalkan warung itu. Ia berjalan dengan tergesa-gesa menuju rumahnya, berharap semua ini hanya kesalahpahaman. Namun, ketika ia tiba di depan rumahnya, jantungnya berdegup kencang. Pintu rumah itu sedikit terbuka, dan suara isak tangis terdengar dari dalam. Ia masuk perlahan dan melihat istrinya, Bu Siti, sedang memeluk anak mereka. Di meja kecil di ruang tamu, terdapat foto dirinya dengan lilin menyala di sampingnya, seolah-olah ia telah dianggap meninggal. Siti, serunya dengan suara parau. Bu Siti menoleh dengan mata penuh air mata, tetapi ekspresinya berubah menjadi kaget, lalu ketakutan. Kakau siapa? Jangan mendekat. Pak Junaidi terkejut. Ini aku, Junaidi, suamimu. Namun, Bu Siti hanya mundur sambil memeluk anak mereka lebih erat. Tidak mungkin. Junaidi sudah meninggal 3 bulan yang lalu. Kami menemukan motornya di hutan, tapi tubuhnya tidak pernah ditemukan. Pak Junaidi merasa kepalanya berputar. Ia mencoba mendekat, tetapi tubuhnya terasa aneh. Ketika ia melihat ke cermin di dinding, ia terkejut. Wajahnya terlihat lebih tua, kulitnya pucat seperti mayat, dan matanya kosong, seperti bukan dirinya lagi. Apa yang terjadi padaku? Gumamnya sambil mundur menjauh dari cermin. Tiba-tiba, suara lonceng kecil yang familiar terdengar lagi. Ia menoleh dan melihat gadis kecil dari desa Sembara berdiri di sudut ruangan. Mang Junaidi, aku sudah memperingatkanmu. Kau memang berhasil keluar dari desa Sembara, tetapi tidak ada yang benar-benar bisa pulang sepenuhnya. Kau membawa sesuatu dari sana, dan itu akan mengikutimu. Pak Junaidi ingin bertanya, tetapi gadis itu menghilang begitu saja. Isak tangis Bu Siti dan anaknya bercampur dengan suara angin malam yang menyeruak masuk melalui pintu. Pak Junaidi merasa seluruh tubuhnya dingin, dan perlahan, ia mulai memahami bahwa meski ia telah kembali, sesuatu dari dirinya telah tertinggal di desa Sembara. Dengan langkah berat, ia keluar dari rumah, meninggalkan keluarganya. Ia tidak tahu kemana harus pergi, tetapi satu hal yang ia sadari, desa Sembara telah mengubah hidupnya untuk selamanya. Pak Junaidi berjalan tak tentu arah, meninggalkan rumahnya yang kini terasa seperti tempat asing. Tubuhnya dingin, seolah-olah ia bukan lagi bagian dari dunia nyata. Suara langkah kakinya menggema di jalan yang sepi, tetapi entah bagaimana, suara itu terasa bukan miliknya. Dalam kepasrahan, ia teringat pada sebuah pesan samar yang diucapkan gadis kecil di desa Sembara. Tidak ada yang benar-benar bisa pulang sepenuhnya. Kata-kata itu menghantui pikirannya. Ia harus menemukan cara untuk benar-benar kembali, bukan hanya secara fisik, tetapi juga memulihkan jiwa yang terasa terpecah. Langkahnya membawanya kembali ke kaki Gunung Pawitra, ke tempat di mana ia pertama kali bertemu wanita misterius yang menjadi awal dari semua kekacauan ini. Di sana, ia menemukan seorang pria tua berjubah putih duduk di atas batu besar. Di sekelilingnya, kabut tebal bergulung-gulung, menciptakan suasana mistis. Engkau kembali, kata pria tua itu tanpa menoleh. Suaranya dalam dan penuh wibawa. Aku tahu apa yang kau cari.
Tetapi jawabannya tidak mudah. Pak Junaidi bingung. "Bapak siapa? Bagaimana Bapak tahu apa yang terjadi padaku?" Pria tua itu tersenyum tipis. "Aku adalah penjaga dimensi, penjaga batas antara dunia kita dan desa Sembara. Kau membawa sesuatu dari desa itu, sesuatu yang bukan milikmu." Pak Junaidi merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa maksud Bapak? Apa yang aku bawa?" Pria tua itu berdiri. Tongkat kayu di tangannya menancap kuat di tanah berbatu. "Bayanganmu sendiri telah tertinggal di desa Sembara. Tanpa bayangan, kau bukan lagi manusia seutuhnya. Untuk benar-benar kembali, kau harus mengambilnya kembali." Meskipun takut, Pak Junaidi tahu ia tidak punya pilihan. Dengan bimbingan penjaga dimensi, ia memasuki kembali jalan berbatu yang menuju desa Sembara. Namun, kali ini, semuanya terasa lebih mencekam. Hutan yang gelap tanpa hidup, dengan pohon-pohon yang seperti bergerak dan bayangan aneh yang mengintai di kejauhan. Saat tiba di desa Sembara, ia disambut oleh penduduk yang aneh. Mereka tersenyum dingin, tatapan mereka kosong. Pasar yang menjual barang-barang mustahil masih ada, tetapi suasananya lebih suram. Pak Junaidi tahu ia tidak boleh tergoda oleh tawaran apapun kali ini. Di tengah desa, ia bertemu dengan gadis kecil yang dulu memperingatkannya. Gadis itu kini berdiri di depan rumah tua, dengan lonceng kecil di tangannya. "Kau kembali untuk bayanganmu," kata gadis itu tanpa ekspresi. Pak Junaidi mengangguk. "Aku ingin pulang. Aku ingin kembali ke keluargaku." Gadis itu menggeleng pelan. "Mengambil kembali bayanganmu tidak mudah. Kau harus menghadapi sesuatu yang kau takuti, sesuatu yang telah kau abaikan." Gadis itu membawa Pak Junaidi ke sebuah ruangan gelap di dalam rumah tua. Di tengah ruangan, sebuah cermin besar berdiri. Namun, saat Pak Junaidi melihat ke cermin, ia tidak melihat pantulannya. Sebagai gantinya, ia melihat sosok dirinya yang lain, dengan wajah penuh amarah dan kesedihan. "Sosok itu adalah dirimu yang kehilangan bayangan," kata gadis itu. "Untuk mengambil kembali bayanganmu, kau harus menerima semua rasa takut, penyesalan, dan kesalahan yang telah kau lakukan." Pak Junaidi merasa kakinya gemetar. Sosok di cermin berbicara dengan suara yang sama dengannya, tetapi penuh dengan dendam. "Kau meninggalkan keluargamu untuk mengejar uang. Kau mengambil jalan pintas yang berbahaya. Kau yang membawaku ke tempat ini." Pak Junaidi tersungkur di lantai. Air matanya mengalir. "Aku hanya ingin memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Aku tidak tahu semua ini akan terjadi." Sosok di cermin perlahan mendekat, seolah-olah keluar dari cermin. "Penerimaan adalah kunci," kata gadis kecil itu. Dengan gemetar, Pak Junaidi berdiri. Ia menatap sosok itu dan berkata dengan tulus, "Aku menerima semua kesalahanku. Aku ingin berubah. Aku ingin pulang." Tiba-tiba, ruangan itu dipenuhi cahaya terang. Sosok di cermin perlahan menyatu dengan tubuh Pak Junaidi. Ia merasa tubuhnya menjadi hangat, dan untuk pertama kalinya sejak perjalanan ini dimulai, ia merasakan ketenangan. Ketika ia membuka mata, ia menemukan dirinya kembali di kaki Gunung Pawitra. Udara pagi terasa segar, dan matahari terbit di kejauhan. Ia melihat ke tanah dan tersenyum lega. Bayangannya telah kembali. Pak Junaidi kembali ke rumah dengan perasaan syukur yang mendalam. Keluarganya, meskipun awalnya terkejut, menyambutnya dengan hangat. Sejak saat itu, ia tidak lagi berani mengambil jalan pintas dalam hidupnya. Pengalaman itu menjadi pelajaran berharga, dan ia bersumpah untuk selalu berjalan di jalan yang benar, meski penuh rintangan. Di kaki Gunung Pawitra, seorang pria tua berjubah putih tersenyum sambil memandang ke arah desa.
Satu lagi yang berhasil kembali, gumamnya, lalu menghilang di balik kabut. Tamat. Terima kasih sudah menonton cerita sampai detik ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya dari channel Cathy Alone. Sampai jumpa di video berikutnya.